Selamat datang di ruang dosen. Silakan duduk dan siapkan catatan Anda. Saya sangat antusias menyambut Anda di paparan pembelajaran kali ini. Hari ini, kita tidak hanya akan membaca teks medis, tidak. Kita akan melakukan pembedahan mendalam, sebuah investigasi ilmiah yang sangat sistematis tentang sifat patofisiologis sejati dari uremia. Mari kita mulai perkuliahan ini. Berikut adalah silabus ringkas kita hari ini. Kita akan membahas konsep dasar sindrom uremia, klasifikasi toksin uremik, mekanisme kerusakan di tingkat seluler, manifestasi klinis di berbagai sistem organ, inflamasi sistemik dan komplikasinya, serta penata laksanaan patofisiologisnya. Tujuan utamanya, memandu Anda membongkar kondisi ini dari tingkat makroskopis, klinis, turun hingga ke medan pertempuran mikroskopis. Kita masuk pada bagian pertama, konsep dasar sindrom uremia. Untuk benar-benar memahaminya secara profesional, langkah pertama yang wajib kita lakukan adalah menghancurkan satu miskonsepsi klinis yang masih sangat sering kita temui di lapangan. Seringkali, istilah azotemia dan uremia dipakai secara bergantian oleh para praktisi. Padahal, secara ilmiah, keduanya memiliki makna biologis yang sangat berbeda. Azotemia, pada hakikatnya hanyalah sekedar angka di atas kertas hasil laboratorium, sebuah peningkatan terisolasi dari kadar blood urea nitrogen atau BUN. Tapi bagaimana dengan uremia? Uremia adalah kegagalan sistemik yang amat destruktif. Ia merupakan sindrom klinis kompleks yang secara nyata memicu kerusakan struktural dan fungsional pada hampir seluruh sistem organ tubuh pasien kita. Coba perhatikan angka ini, 15. Angka 15 adalah batas ambang yang sangat krusial dalam keilmuan nefrologi. Sindrom uremia yang membawa bencana sistemik ini biasanya mulai terpicu secara penuh ketika laju filtrasi glomerulus atau GFR pasien jatuh menembus angka di bawah 15 ml per menit. Secara diagnostik, titik kritis ini menandai penyakit ginjal kronik stadium 5. Ini adalah fase terminal di mana tubuh secara definitif kehilangan kapasitasnya untuk mempertahankan homeostasis metabolik. Pemahaman tersebut membawa kita ke bagian kedua dari paparan ini, klasifikasi toksin uremik. Mari kita identifikasi para pelaku kimiawi utama, toksin-toksin biologis yang bertanggung jawab penuh atas munculnya sindrom mematikan ini. Secara empiris, uremia tidak cuma disebabkan oleh satu molekul urea saja, melainkan oleh ratusan senyawa sisa metabolisme. Sains membaginya ke dalam 3 klasifikasi utama berdasarkan sifat fisikokimianya. Pertama, molekul kecil yang larut dalam air, seperti urea dan kreatinin. Harus diingat, urea itu sendiri pada konsentrasi yang ekstrim bersifat sangat toksik dan mampu memicu stres oksidatif secara mandiri. Kedua, molekul berukuran sedang, seperti beta-2 mikroglobulin. Dan kelompok yang ketiga adalah molekul yang terikat pada protein, di mana contoh utamanya adalah indoksil sulfate. Nah, saya meminta Anda untuk benar-benar memfokuskan perhatian pada kelompok ketiga ini, toksin yang terikat protein. Secara klinis, molekul seperti indoksil sulfat ini luar biasa berbahaya dan punya reputasi buruk karena sangat sulit dibersihkan melalui sirkuit hemodialisis standar. Mengapa bisa begitu? Hal ini murni karena sifat kimiawi mereka memiliki ikatan afinitas yang amat kuat dengan protein albumin di dalam plasma darah. Ini tentu saja menjadikannya tantangan terapeutik yang sangat masif bagi kita di ranah klinis. Selanjutnya, kita beralih ke bagian ketiga, mekanisme kerusakan tingkat seluler. Mari kita ubah lensa observasi kita dari skala organ ke skala mikroskopis untuk meneliti secara presisi bagaimana toksin-toksin tadi menghancurkan mesin seluler dari dalam. Konsep fundamental pertama di medan pertempuran seluler ini adalah Reactive Oxygen Species atau ROS. Secara definisi, ROS adalah molekul kimia berbasis oksigen yang sangat tidak stabil dan reaktif. Dalam patofisiologi uremia, toksin seperti indoksil sulfat secara agresif memaksa sel untuk memproduksi ROS ini secara berlebihan. Konsekuensinya amat fatal. Produksi berlebih ini langsung mengarah pada disfungsi mitokondria. Pada dasarnya, toksin ini merusak pusat pembangkit energi dari sel itu sendiri. Mari kita telusuri bersama reaksi berantai destruktif ini. Semuanya terjadi dalam 4 langkah sekuensial. Langkah pertama, akumulasi toksin uremik. Ini segera memicu langkah kedua, yaitu overproduksi ROS yang masif. Kelimpahan radikal bebas ini kemudian mengeksekusi langkah ketiga, yaitu melakukan peroksidasi lipid pada membran sel dan merusak struktur heliks DNA. Hasil akhir dari kaskade ini ada di langkah keempat, yaitu apoptosis seluler prematur. Sel-sel sehat dipaksa mati sebelum waktunya. Fenomena ini merusak berbagai jaringan tubuh, termasuk menyapu bersih sel endotel yang melapisi pembuluh darah pasien.
Di samping memicu apoptosis, toksin uremik juga melakukan intervensi sabotase secara langsung, yaitu melalui inhibisi pompa natrium kalium. Zat-zat uremik beracun ini bertindak sebagai bloker, melumpuhkan enzim vital Na+K+ATPase pada membran sel. Kelumpuhan pada pompa ion yang sangat krusial ini memicu ketidakseimbangan elektrolit intraseluler yang parah. Pada jaringan saraf, dampaknya adalah memutus transmisi impuls secara tiba-tiba. Sementara pada jaringan otot, inhibisi ini bermanifestasi sebagai kelumpuhan fungsional dan kelelahan yang luar biasa dalam. Mekanisme molekuler esensial lainnya yang wajib kita pahami adalah karbamilasi protein. Ketika kadar urea di dalam darah pasien terlalu tinggi secara kronis, tubuh akan memproduksi senyawa bernama sianat dalam jumlah berlebih. Sianat ini secara irreversibel berikatan dengan protein-protein sehat di tubuh pasien, mengubah struktur fisiknya, dan menghancurkan fungsi normalnya. Proses karbamilasi ini secara langsung dan signifikan berkontribusi pada patogenesis pengerasan pembuluh darah atau aterosklerosis, serta melumpuhkan sistem kekebalan tubuh pasien. Berbekal pemahaman di tingkat seluler tersebut, kita kini siap melangkah ke bagian keempat, manifestasi klinis multisistem organ. Saatnya kita melihat bagaimana kehancuran mikroskopis tadi meledak menjadi gejala klinis di seluruh sistem tubuh. Mari kita telaah manifestasi ini secara sistematis dan melihat bagaimana patofisiologi berkorelasi langsung dengan presentasi klinis. Pada sistem neurologis, toksin menyebabkan edema cerebral yang bermanifestasi sebagai ensefalopati uremik, kejang hingga koma. Di sistem kardiovaskuler, toksin melakukan iritasi kimiawi pada lapisan perikardium jantung, memicu perikarditis uremik. Dalam aspek hematologi, racun uremik menghambat agregasi trombosit, menciptakan disfungsi yang berisiko memicu perdarahan spontan. Pada gastrointestinal, bakteri usus mengubah urea menjadi amonia, menyebabkan mual proyektil dan muntah. Inti dari observasi ini amat jelas. Setiap gejala klinis yang Anda lihat berakar secara logis dari kerusakan seluler yang spesifik. Di antara banyak tanda klinis tersebut, terdapat dua penanda fisik yang sangat unik dan mencolok. Pertama adalah uremic fetor, yaitu bau napas amonia yang menyengat. Dan kedua adalah uremic frost, yaitu kristalisasi putih urea murni yang terbentuk di atas kulit pasien akibat evaporasi keringat. Kedua manifestasi observasional ini adalah bukti tak terbantahkan yang menggarisbawahi betapa masif dan ekstrimnya akumulasi toksin sistemik. Sedemikian ekstrimnya, hingga racun-racun tersebut secara harfiah merembes keluar, mencoba melarikan diri melalui napas dan pori-pori kulit pasien. Fenomena ini mengantarkan kita ke bagian kelima pembelajaran hari ini, inflamasi sistemik dan komplikasi. Sangat krusial bagi Anda untuk menyadari bahwa uremia pada dasarnya menyandera tubuh pasien dalam sebuah kondisi inflamasi kronis derajat rendah yang persisten. Ini adalah sebuah lingkaran setan yang mematikan. Mari kita bedah patofisiologi dari apa yang dunia sains sebut sebagai sindrom leaky gut atau kebocoran usus dalam konteks disfungsi ginjal. Langkah pertama, toksisitas uremia secara langsung merusak integritas sawar epitel usus. Langkah kedua, penghalang yang rusak ini membuka gerbang bagi endotoksin bakteri usus untuk menyeberang secara langsung ke dalam aliran darah sistemik. Langkah ketiga, invasi bakteri ini mengaktifkan sistem imun bawaan di mana monosit dan makrofag secara agresif melepaskan sitokin proinflamasi mematikan seperti interleukin 6 dan TNF-alfa. Akhirnya, pada langkah keempat, badai sitokin sistemik ini mendikte percepatan penuaan seluler dan memicu kalsifikasi pada pembuluh darah. Kerusakan lokal di usus, secara ironis, menciptakan badai peradangan sistemik yang menghancurkan jantung. Dengan landasan patofisiologis yang kini telah Anda kuasai secara utuh, kita tiba di segmen pembelajaran akhir penata laksanaan patofisiologis uremia. Pertanyaan rasionalnya adalah, bagaimana ilmu kedokteran modern mengintervensi beban patologis yang sedemikian dahsyat ini? Jawaban klinisnya difokuskan pada 3 pilar intervensi strategis. Secara saintifik, seluruh pilar ini bermuara pada satu tujuan fundamental, mereduksi beban toksin. Pertama, melalui modalitas hemodialisis atau peritoneal dialisis, sebuah sistem filtrasi mekanis luar tubuh yang dirancang untuk membersihkan toksin dari molekul kecil hingga sebagian molekul sedang. Kedua, intervensi nutrisi melalui diet rendah protein. Secara biokimiawi, strategi ini memotong rantai pasokan dengan mengurangi substrat dasar yang diperlukan tubuh untuk membentuk urea dan toksin berbasis protein. Dan ketiga, intervensi farmakologis menggunakan adsorben oral seperti karbon aktif spesifik AST120. Agen ini bekerja dengan presisi di dalam lumen usus, mengikat cikal bakal toksin uremik yang diproduksi bakteri, jauh sebelum zat-zat tersebut memiliki kesempatan untuk diserap ke dalam sirkulasi darah.
Sebagai sebuah konklusi akademis yang mensintesiskan keseluruhan literatur dari Van Holder dan Mayer, dengarkan baik-baik kutipan esensial ini. Uremia adalah gangguan metabolik sistemik yang luas, di mana toksin yang terakumulasi bertindak secara harfiah sebagai racun seluler, mengganggu fungsi mitokondria, dan memicu peradangan sistemik secara masif. Pernyataan ini secara sempurna dan akurat merangkum patofisiologi inti yang telah kita bedah dengan cermat hari ini. Oleh karena itu, sebelum kita mengakhiri sesi ini, saya ingin menanamkan satu pertanyaan provokatif untuk Anda renungkan. Apakah uremia masih bisa dipandang sekedar sebagai deretan angka laboratorium yang abnormal? Ataukah kini Anda menyadari bahwa ini adalah sebuah kegagalan sistemik multidimensi yang layaknya bom waktu menunggu untuk meledak? Saya yakin, berbekal pengetahuan baru Anda, jawabannya sudah sangat tidak terbantahkan. Terima kasih atas partisipasi dan fokus akademis Anda yang luar biasa. Bila Anda senang dengan video pembelajaran yang sistematis seperti ini, jangan lupa untuk subscribe channel Ruang Dosen. Aktifkan lonceng untuk selalu mendapatkan notifikasi bila ada video terbaru dari kami. Silakan klik like dan share video ini jika dirasa bermanfaat untuk menyebarkan ilmu pengetahuan kedokteran yang krusial ini ke orang lain dan rekan sejawat Anda. Sampai jumpa di kelas berikutnya.